sudah dikeluarkan itu dalam keputusan kepala desa, peraturan kepala desa Napan 2022 itu ada 48 orang penerima bantuan langsung tunai. Di bulan Juli kemarin, Juni kita sudah terima ya. Itu triwulan, per bulan, triwulan. Ini juga 3 bulan, Juli, Agustus, September. Per bulannya 300.000, 3 bulan per orang 900.000. Amnesty oke. Saya pikir dari setiap dalam tahun 2000 mulai kita bantuan langsung tunai COVID ini, kita sudah tahu manfaat dari bantuan langsung tunai dana BLT ini. Dan sekarang dia sudah, kalau dulu dia agak merata bagi yang terdampak COVID, sekarang hanya yang tergolong dalam miskin ekstrim. Sehingga dana yang diberikan ini kita manfaatkan dengan baik untuk kebutuhan kita di dalam rumah tangga kita. Dan saya pikir nama-nama yang terdaftar di sini adalah nama-nama yang layak untuk menerima bantuan langsung tunai ini. Kepada aparat Babinsa dan Babinkas juga damping yang selama ini untuk kelancaran segala urusan berkaitan dengan kebutuhan termasuk BLT ini. Amnesty kajian dari kepala desa, sehingga mungkin nako afi dan nenok nakamai penerima bantuan begini-begini, tapi ini memang sudah yang ada dan sudah memenuhi kriteria yang ada dan ditetapkan dalam peraturan ini. Sehingga ke depan kalau misalkan ada perubahan mengenai ini, perlu kita kaji ulang yang harus dipahami. Sehingga mungkin pada kesempatan ini kami tidak omong lebih banyak, dan setiap kali penerima BLT pasti kita sudah tahu. Hanya yang perlu kita tahu adalah bantuan ini untuk kemudian kita merasa meksa plena. Sehingga saya minta kita untuk kita bisa peduli kembali seperti kali lalu. Beberapa hari lalu, di bulan lalu itu saya pernah bicara soal Jumat bersih, tapi tidak yang keluar. Di pertemuan lalu juga saya omong, kalau bisa kita berpikir untuk sedikit kita berbuat kepada pemerintah. Lewat itu kita kerjasama, gotong royong Jumat bersih. Dan kalau bisa ke depan itu kita miput fine, tidak perlu kita ini, supaya kemudian ada imbas balik kepada pemerintah. Mungkin itu harapan saya. Sejauh ini kita masih punya kesibukan lain, tapi ke depan kita akan agendakan itu menjadi rutinitas kita setiap minggu Jumat bersih ke depan. Dan awamnestinya untuk nanti kita bersabar. Untuk jam talal BNTI kita masih tetap di sini untuk ikut agenda yang berikut tentang peternakan dan pertanian. Mungkin seperti itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Babinsa, yang terhormat Bapak Babin Kantimnas,
Bude dan yang saya cintai, penerima pemanfaat BLT. Hari ini kita menerima BLT itu triwulan ke-3, itu bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk itu kami pendamping mengharapkan di triwulan ketiga ini betul-betul memanfaatkan itu bantuan, atau di sini maksud kami itu coba ada dari triwulan pertama, kedua, dan sampai keempat nanti itu minimal ada tanda mata. Beli ayam 1 pasang kah, atau ayam 1 ekor, biar ada tanda mata di tahun-tahun berikut. Bisa kah? Ada yang sudah ada beli ayam kah? Tebes kah? Ini om berat begini mak pen. Oke. Dan manfaatkan betul-betul uang itu digunakan untuk kebutuhan pokok, karena sekarang ini beras harga melonjak. Jadi terima habis ini beli memang beras 1 karung memang. Bisa kan? Kemudian kami mengharapkan masyarakat, pemerintah supaya ke depan ini kita tidak ada timbul konflik, kita mendukung Pemdes yang sekarang supaya ke depan semakin baik. Yang kedua, kami di sini menekankan sedikit untuk kita tolong saling membantu untuk pembuatan RPJMdes, karena kita sekarang ini sudah masuk bulan Oktober. Jadi dengan sendiri Bapak Desa dilantik 3 bulan ke depan harus ada RPJMdes. Untuk Desa Napan hanya dalam proses yang saya lihat. Untuk kita di TTU rata-rata untuk RPJMdes itu kita masih dalam tahap olah atau masih perencanaan, masih belum ada yang 100% jadi. Jadi saya minta semua pihak untuk saling membantu. Itu untuk perencanaan 6 tahun ke depan. Dan untuk RKPDS nanti tolong kita sama-sama untuk kita perkuat. Bumdes yang ada itu bisa berjalan. Kalau selama ini masih hancur atau masih mati suri, kita berusaha, kita sama-sama membantu untuk kita bangun. Itu saja yang saya tekankan. Nanti lebih dan kurang nanti kami menambahkan, dan Robert bisa ada tambahan. Oke, baik, terima kasih. Jadi warga organisasi Pak cawe namogat fan Pak lagi Bapak Kepala Desa, pendamping, Babinsa, Babinkat Timnas yang sudah memberikan sambutan berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Oleh karena itu kita masuk kepada acara selanjutnya adalah penyerahan atau pembayaran BLT kepada para pemanfaat BLT. Teknisnya adalah 6 orang kami minta tampil ke depan, terima uang, berdiri di sini, nanti akan diberikan secara simbolis oleh para kepala desa bersama dengan Pak Babinsa dan semua yang ada di depan. Setelah itu bendahara akan di dalam ruangan satu-satu antri ke sana, tanda tangan, terima uang di dalam, dan kita yang lain sambil mengikuti acara selanjutnya. Dia punya teknis seperti itu, sehingga sebentar kegiatan pembagian selesai, mungkin juga bersama dengan pembahasan tentang peternakan dan pertanian di Desa Napan juga selesai, sehingga kita bisa cepat pulang. Begitu Mama yang di depan mewakili
Pinantun, oke, bisa kau. Kasih mereka tuan supaya mereka berkenal. Himhai pula. Kesatan Hermes Kalbis. Tapi temolotan yang kedua baru menanam oke. Itu orang tua kau, dia sudah umur 70-an tetapi jelas. Saya lihat di depan ini. Ya, terus bapak-bapak yang mau serahkan itu mau ituin naik hak mau mesin makin atau tidak 6 orang sudah tanah pengantin mesena bisa naik tinggal serema nih geser lagi supaya ya karena kaskut itu kan foto kena leko ini makan foto susah kita izin Begini. ya 1, 2, 3 foto dulu ya oke ya lihat ini duit ini Jokowi naik oke 1, 2, 3 sudah sekarang ini bapak mereka himhaik bisinop napkin sisip di antara mereka lalu naik juga itu nah ya Sudah. Siang anak pematang gimana kue akan menahan kami menahan melakukan peraturan yang teknologi nanti dan yang kita masuk kepada acara yang kedua adalah tentang teknis pertanian dan peternakan ini di sana. Ya, Bapak Ibu semua, pemerintahan desa itu dinamakan pemerintahan karena di sana ada 2 lembaga besar. Yaitu yang pertama adalah kepala desa bersama dengan jajarannya, yang kedua adalah ketua BPD bersama dengan ini ada 2 lembaga besar di desa yang sama-sama berusaha untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Mengapa ada BPD? BPD itu kepanjangan dari apa? Badan apa? Badan Permusyawaratan Desa. Nah, itu lembaga BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa. Dia dipilih oleh masyarakat setiap dusun. Jadi mereka ini perwakilan setiap dusun, sama seperti kalau di pemerintahan daerah misalnya itu
mau dibilang mereka seperti DPR. Mereka seperti DPR. Sementara kepala desa bersama dengan jajaran itu seperti bupati bersama dengan para kepala dinas, asriksi dan lain sebagainya. Itu barangkali terjemahan daripada pemerintahan desa seperti itu Bapak Ibu semua. Mengapa ada dua kelompok besar, ada dua lembaga besar di desa? Karena sama-sama ini adalah untuk mengurus masyarakat, mengagendakan supaya ada tiga kegiatan besar yang harus segera kita tuntaskan. Itu yang pertama adalah pola pertanian dan peternakan di Mapan. Yang kedua adalah tentang BUMDes, karena BUMDes. Lalu yang ketiga tentang pipanisasi air bersih di beberapa sumur bor yang ada di Senapan. Tiga kegiatan ini dirasa sebagai kegiatan yang sangat mendesak untuk segera kita harus tangani, kita bicarakan, musyawarahkan untuk selanjutnya langsung terlaksana dengan baik. Karena tiga hal ini ternyata menjadi permasalahan besar yang apabila tidak segera kita atasi, bicarakan, kita tuntaskan solusinya, kita cari kegiatan atau solusinya, cari akar persoalannya dan ditempuh apa yang harus kita lakukan, disepakati, maka ini akan menjadi persoalan besar dan bisa membuat masyarakat yang kacau balau. Dan pada hari ini kita omong tentang hal yang pertama, yaitu tentang ternak dan kebun. Itu yang mau kita bicarakan. Oleh karena mulai ada pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan yang baru terlantik pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Bapak itu semua, pemerintahan baru, orangnya diganti, program-program yang lama yang dilihat. Apabila ada program lama yang sudah tidak lagi berkenan, bisa dievaluasi untuk kita bisa perbaiki, untuk kita buat pola yang baru. Apabila ada program lama yang mungkin dirasa baik, dievaluasi dan dilanjutkan programnya. Jadi bukan kita ganti desa lalu ganti program semua, karena pemerintah desa diganti, kepala desa diganti, tetapi DPD mereka masih ada. Ini harus Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Dulu pernah DPD memfasilitasi proses seperti ini, dan tadi pagi saya lihat itu jejak digital yang pernah kita buat, kita waktu itu mau di YouTube, saya sudah bagikan di grup. 2020 yang lalu, bulan Januari tahun 2020 yang lalu, kita pernah omong bersama tentang pola ini, pertanian dan peternakan. Waktu itu lebih full, karena itu di luar-luar itu banyak, sampai kita pasang tenda jadi, baru. Lalu kita lakukan, bahkan ada rekamannya semua, ada videonya semua. Mungkin waktu itu juga ada Babinsa hadir, ada Pak Camat, semua kita juga berkomentar. Kalau tidak salah yang berkomentar itu Bapak Ben Nahok yang sudah meninggal, waktu berkomentar tentang pola peternakan dan pertanian. Bapak Tua Adat, Pak Beni waktu itu berkomentar, Pak Camat, lalu ada Pak Silvi juga berkomentar waktu itu. Semuanya divideokan dan masih disimpan dengan baik, masih disimpan dengan rapi. Harusnya kita bisa putar. Ya. Itu waktu itu kita menyepakati tentang pola peternak dan pertanian. Dan yang kita tempuh saat itu adalah tidak push waktu namet push dari 200 lebih 230-an 238 kan? Ya, itu ada daftar hadir yang lengkap. Lalu ada 35 ya, 36 atau 30 berapa itu, 236, 35 itu yang setuju untuk lepas ternak bebas. Lalu ada 200 lebih yang setuju untuk kita tidak lepas ternak bebas, tapi lepas di tanahnya sendiri, ikat di tanahnya sendiri, atau dikandangkan di tanahnya sendiri. Itu tiga ada dua opsi waktu itu. Opsi yang pertama adalah lepas bebas, mau lepas di orang punya tanah tidak apa-apa waktu itu. Atau yang opsi yang kedua adalah boleh lepas tapi lepas di tanah sendiri, mau ikat di tanah sendiri, atau mau kandang di tanah sendiri. Akhirnya yang menang adalah pilihan yang kedua, itu adalah
lepas di tanah sendiri, ikat di tanah sendiri, dan kandang juga di tanah sendiri. Itu yang menang, 200 lebih kakak, 200 lebih suara yang menang. Dalam proses 3 tahun berjalan, sekarang persoalan ini muncul lagi. Persoalan ini muncul lagi untuk kita melakukan tenda molok lagi. Apakah kesepakatan atau hasil pusat itu masih relevan untuk kita pakai? Karena waktu itu ada PRDS-nya, coba PRDS-nya. Ini ada PRDS-nya waktu itu. Kita semua sepakat, semuanya masih terdokumentasi dengan baik, dan video dan sebagainya. PRDS nomor 2 tahun 2020 tentang penertiban ternak. Yang terjadi dalam PRDS ini adalah food miholele, ufeten mutukung biholele, lalu kalau mau akan sotang mau akan bi, ini PRDS, ini bunyi PRDS ini. Hari ini dalam beberapa bulan terakhir ternyata dengan sekarang terpilihnya kepala desa yang baru, sepertinya masyarakat mulai terkotak-kotak lagi untuk PRDS ini tidak berlaku. Esatan mahelek non untuk kekapitan muid, sehingga hari ini Nabinat Namble, Nono Tunjat Namble, Proyek Kamsat Namble, dan lain-lain sudah Namble dengan adanya ternak dirusak oleh ternak. Artinya khas pertanian sudah mulai dirusak oleh ternak. Kita takut lagi kalau nanti besok lusa mungkin itu penting di kantor camat aula-aula itu, mungkin taman itu penting di puskesmas, atau mungkin taman itu di PLBN. Ini sekarang kita takut lagi. Maka hari ini merupakan kesempatan untuk program pertaniannya Pak Desa. Kita omong pertama tentang ternak, karena ternak dan pertanian ini menjadi vital, kegiatan vital. Non tanik, kita munik neno, ini harus kita omong sehingga nanti kita satu paham, satu pendapat berkaitan satu informasi tentang ternak ini. Ini hari kita omong tentang itu. Vegan nenowi ini sebenarnya akan disampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir, masyarakat desa Senapan. Jadi yang hadir ini menjadi corong, nontonan, sehingga kayak gitu kota natamen mana saya pas makom ini. Ini masing-masing urus diri. Jika satu pintu informasi di sini lalu nanti disampaikan. Modelnya seperti apa? Sekarang kita sepakati lagi. Oleh karena itu di hadapan kita juga ada para pendamping, ada dari Babin Kamtibmas, ada juga dari Babinsa yang akan menjadi saksi lagi untuk kita menyepakati tentang pola ini. Kalau kali ini yang kita masuk ke yang kedua yang ini ya, bisa diikuti ya. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Untuk pembahasan ini nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Desa untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini sampai dengan selesai. Nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya, ada sesinya. Kepada Kepala Desa kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Bapak MC. Kita langsung saja ya, saya tidak sebut lagi. Jadi kalau Pak Sek Namolok Ben sudah gambarkan bahwa yang kemarin itu ada PRDS, dan kali ini termuat dalam program saya tentang pola yang berbeda. Dan sesuai pengamatan bahwa memang seperti tadi yang digambarkan, ada yang menghendaki untuk adanya pemetaan wilayah atau zona, ada yang masih tetap pada PRDS yang ditetapkan ini. Jadi Amnesty Nokoke tinggal bisa bersuara mendukung adanya pagar atau tetap seperti saat ini. Mungkin kesempatan ini langsung kita diskusi, Pak, supaya kita bisa tahu lebih banyak informasi.
Mau pagar atau kita mau pakai yang selama ini berjalan? Pakai yang selama ini berjalan. Pakai yang selama ini berjalan. Oke. Sudah. Masih ada 2 toh? Tenang. Oke. Sabar. Tenang. Tenang dulu. Silakan kasih kesempatan untuk Bapak Ose dulu. Bapak Ose. Karena semua jawab pagar, hanya Bapak Ose yang bilang tetap. Jadi Bapak Ose lebih duluan. Jadi baik, terima kasih kepada kami. Saya punya komitmen dengan adanya taginisasi, perkembangan untuk kehidupan masyarakat dan kesejahteraan nampak. Walaupun pada umumnya yang memiliki ternak 1-2 orang itu hampir keseluruhan, artinya ternak 1-2 ekor, hampir keseluruhan. Tetapi yang memiliki 2-3 ekor ke atas, jumlahnya kan tidak semua, hanya beberapa saja. Dan penghijauan di wilayah Napan dari 2020 sampai 2022 kemarin terlihat pemandangan hijau, walaupun musim kemaraunya ada daun-daun yang habis, tidak boleh gugur, tapi tidak semuanya. Masuk 2023 mau ada pemetaan wilayah proyek, sementara habis permisi ke Sigi Sinokoke anai Tamabau. Percaya tidak, dan musim hujan turun sebentar, bagian Haumone putih di situ akan habis. Lokan nom oke, naik jangan tak. Percaya tidak, kita buktikan saat musim hujan turun. Itu yang kedua. Yang ketiga, oleh Allah, saya tidak pagar karena aku bisa foto. Mereka yang bicara ini tidak rasa pemandangan. Lalu yang keempat, Bapak Desa, saya minta Bapak Desa punya komitmen, karena Bapak Desa sendiri. Revisasi berarti kita melakukan penghijauan. Revisasi berarti kita melakukan penghijauan. Lalu lokasi yang mau nanti dilepas ternak itu, penghijauannya pasti tidak ada terjaga. Dia akan habis begitu saja. Jadi terima kasih banyak bahwa dengan waktu yang diberikan kepada kami. Oke, baik. Terima kasih. Amnesti. Jadi begini. Kira-kira kita ini sedikit saya gambarkan kenapa dalam visi misi saya ada reboisasi, ada juga untuk pengembangan ternak dan juga pertanian. Reboisasi dan visi misi saya itu bisa dibaca penghijauan di lokasi mata air atau di tanah yang gundul. Jadi ada 2 zona. Kalau untuk menjaga mata air berarti kita harus tanam pohon kembali pelindung air di setiap mata air. Dan itu sudah ada dalam visi misi. Sekarang kita ngomong soal ternak dan pertanian, supaya kemudian tidak salah satu di antara 2 ini kita korbankan. Misalnya kita pertaniannya hidup, peternakannya tidak berkembang, ada tapi tidak berkembang, populasinya malah menurun misalkan, atau tidak naik, dia tetap saja.
Nah, sekarang kita berpikir ini bagaimana caranya untuk kemudian ternak itu punya lahan, pertanian juga punya lahan, tapi sama-sama aman. Ternak aman, pertanian aman. Kemarin dalam rapat internal kami bersama BPD, kami sudah mendapatkan satu solusi. Itu kita pembagian range peternakan. Jadi yang kita pagar itu adalah kawasan peternakan yang nanti ditentukan. Kira-kira dalam gambaran kami itu bagian sini itu ada di non-atunin Batbatin Talang Tebit Fe. Yang bagian sebelah sana ada di Ajau Keneno dan Oime. Sehingga ini barangkali awam Naistinokoke kita pertimbangkan itu dan kira-kira pagarnya itu modelnya seperti apa. Kalau sepakat kita pagar. Yang pertama, kalau misalnya kita tidak pagar, tetap kita yang nanti sibuk untuk urus ini masalah ternak masuk ke buku. Tetap peraturannya talinisasi. Perdes yang ada itu akan kita revisi saja. Ada beberapa poin saja yang kita rubah. Karena di dalam Perdes itu sudah mengatur tentang perkembangan ternak dan juga pertanian. Sehingga mungkin amnesti coba kita pertimbangkan bersama untuk kita diskusikan. Karena kita diskusikan tiap jalan keluar itu seperti apa. Kalau kita mau pagarnya model seperti apa? Karena sekarang kita tahu, sekalipun ada Perdes itu, Perdes ini berlaku, ini Satgas ini dibayar sampai Desember. Pertanyaannya, Nabin ini rusak sejak kapan? Apakah baru mulai atau memang sudah kering, sudah rusak dan kering? Sudah. Berarti dia sudah masuk beberapa bulan yang sudah berlalu, dia sudah rusak. Sehingga bagaimana kami berpikir sehingga selain aturan kita buatkan dalam Perdes tertulis, ada juga program yang nanti mendukung aturan itu. Sehingga ada pelanggaran yang terjadi, kita tindak sesuai itu. Kalau menurut gambaran kita, di dalam range peternakan itu dipagar mati dan pastikan tidak ada binatang yang bisa masuk ke wilayah pertanian. Dan kalau siapa yang buat paron di dalam wilayah pertanian, berarti wajib dikandangkan. Mau kandang, nanti periksa kandang. Mau buat food nabi lelana, nabi zona pertanian. Itu buat pagar supaya itu menjadi paron. Nah, paron nabarana. Tidak boleh keluar ke orang punya lahan. Karena kalau merusak berarti kita ikut aturan yang ada. Masih beliau kita pakai. Nova, oke pes. Kata ulur kempui. Saya ngomong. Saya lebih cenderung stalinisasi dengan yang sekarang mau range apa, saya lebih cenderung tiga hal yang tahun 2020 kita sudah sepakati dan tadi dibaca oleh Pak Kesek bahwa kalau yang food bicara misalnya food lebih holele, food bicara lebih holele, buffet itu sambil holele. Kalau ham femsa diholele. Sekarang saya lebih cenderung tunai. Kalau sekawas nak ham baham tenem tiuti, mbak. Tapi onda Allah kapah. Maksudnya, lok oke ditentukan dah balai yang babaham bime. Dengan catatan awalnya naik tambahan dan naik mufetendu karena itu saya. Tidak boleh.
Karena ini ama bolok bicara mes. Bicara mau mes. Jadi ditentukan himina binamsa. Dia oleh hai wilayah emoy res ni na o ketemuan ten res henai kan hai ni hai naija. Bau juga me juga begitu. Koi on monenan sa awan bime moy res alam koi au. Kalau mengaje saya permasalahkan. Karena itu saya pak. Amo at lay hihitat mo bijan na inafaw ka. Ito yun. Bayan na penom dito. Kalau it maka-train siya na bisa bala mesa. Apal of oka homo nila. How long pa na ko election natin na. Ang tidak bisa. Kambing sobat. Kambing sobat. Jadilah osen na ulap, SS ulap. Ikaw kayo ulap sa kaum mga kasya. Tawil ko na. Ini saya orang. Awak kan osen awak sekarang sekawan bah tentukan mbah lagi mbah mime. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baik. Seperti ini aturan PDS tahun 2020. Hanya sekarang ini kita bukan merombak aturan PDS, tapi hanya penambahan saja. Zona pertanian dan zona peternak. Karena ini yang naik. Sudah anak di insat, oleh bapak di anak, baru inapkan mo. Kita terus kaya kita buat inapkan rasa minat bakal inapkan mo inan es. Sudah ini, asyik sudah saya cuy tidak mo. Sudah ini, kau na bapak, kau na nabi ba. Amoy biday na cuy tahan sih. Hena hito ko kay tabit kuan nek mesa mat asaw mes. Kami ta cuy ta poy lan anin di kita mesa ka tabi to. To la leot ala yang anep sat ina tabinat matapisi humontis. Jadi cuy ta molok ay sa cuy nek sa homui. Cuy lan anin da ta toksin liin sa. Bagit kuan nek mesa mat asaw mes. Kamu ifat tek hele mat ata ke. Tidak ulas buah kesini. Jadi bukan ada heteromba, hanya menambah saja. Sudah, terima kasih. Jika oke, mungkin sa harus dulu. Mungkin sa harus dulu. Kalau duit mesra nahat, mungkin kalau kat mungkin, tolak mau kene. Kita oke, nel tahu ini, desa Napalia, desa ada. Jadi oke kalau mui temuni, tanya tahu mau dis, tanya tahu mau desa, kita oke timbangkan. Kita oke bertanya ha, how long upload sama Nabio Lasan. Alat kol bahamuy. Elofek. Jadi, lengak nam na kumhetwa. Hemuy tenaw say. Hemusaw anak, as musaw na.
kau meune, ahone. Nek, kita kau ketahui beli dah tahu beli dah sentok dah senang kini nak lek. Kita kau ketok es mine, tok ambeno, meu nak sini kalau ten, mau musuh. Musuh. Maneno anak leo. Leve. Meron naman pakwes kakalali. Maluin ka, ay kapendem pa rin yung libe. Esnya kapwit. O kantin, no atol yan sa palame. Maluin siya na. Maluin siya, o kaluyak siya, makokek. Humumok na jatuh ini. Tatapangan na hentay din ang mga kagabi kahit proses at tayo na makawawa at liyo pang na. Ini. Jadi maguin sanay. Kalau kan makan heon inti. Malumit ay kende behanok iman hiyo ni i. No naton behanok iman hiyo ni i. Nếu ta coi là già này, thì ta mới cái già này thùng cốc là già tuột nào này, hay nằm ta tăng. Jadi pasal itu tu tak sego, pakai desa, maruin dah ni. Kalian makai pakai dia pakai ti. Jadi apa lagi? Oke, Tekin dalam tekin tiun ina. Esat gubala le, put gubala olele, kuak gubala olele, mubit gubala olele. Karena oleh au mai tini wa telima. Lakat pas ke jauh kan neno nae. Na au biasa pas au nai. Au na pas ke pas kau nae. Alo kano baba. Dan au ka bisa ko plan ta to ni kan milele kan mui chana ba. Nanti kecuali mau bimbing, nanti mereka buat dada atau ni deh. Kalau mereka kan mulai, kalau mereka paksa atau ni, malu terlalu esok bab kurus nawa kan ni. Bisa bah ni poin ada apa nego, tapi malu mesti buka contoh. Tekun yang tentu nak nampak ni contoh nak apa yang misal. Kalau mereka paksa makan bah, tahu kau kedile. Kombeno el gobe sin nampak yo, tidak mungkin nampak aja kene. Sino kau sebab ni kalau bisa, sini lu jangan nolu ya pak bilang lagi ala bapak desa, tolong tegaskan mana ini atau yang napan sekarang kasapon itu yang harus ditertibkan. Ini sebutan kita yang harus betul. Lah kaspan, ini nawa dengan nakam putih silele, pak ada silele, nabi silele, nabi pun kamese. Pakau ni mapit. Cuma pernah ni sini dah sebutan. Aku kuat dulu sana. Orang kan ini kebetulan Pak Babi sama Pak Bimpores yang tertopas naik mengenai perbatasan. Sebenarnya kenapa orang ada kampus pedesa, orang lain di Mawin me. Orang kayak ini saya tempat apa me? Nah tuin asuten Timor Leste etnis untuk buat asu batang betul ni. Atau kau nak ikut bus pedesa, hai tahu ni. Karena imu ikanem, nabi itu pernah ke inaidan. Ke inaidan kamu tu ini piu untuk yang etnis asu. Masih nasi kemam berdamai. Aus tua, nak kita ni nasi kemam berdamai. Kita nak kami ini lagi sumber kini. Sumber ke sini nampak kan nampak. Ket korban kantor benesan. Kita tahu setiap cerita le, kita mata di depan apa Itu kami lihat le untuk hunu, le nak tersaji yang le untuk hunu le batas. Karena sah, kita sampai sendiri. Oleh orang le, Bapak aku senai sebagai RT sebagai satgas. Le. Bola, satgas juga nak tanganan.
KTM main oke. Yang tahu sekarang bisa bola. Nahan pa Kesa nga daan. Chile. Lele luban sa tangan lele tapi KTM mata di. Autoni kau itu di KTM mata di. Dari kas pambe na boleh hitam ay kita mamolo kita sekarang waktu hukum kali ya nang ngerti. Terima kasih. Nila pwede. Yan ang nakamba, yan ang nakaalat mo. Jadi Bapak Desa, ngas kini oke, lu yang bapuris inham, makumis. Au kalau makat malu yang saya bahagian, enak di PLBN, di puin naik. Kalau hinlum, menu IRT puin lu proyek karena haimit, haibahne, kau akan nui pamit, ngakobisyuna, ngambahate, bangay, sibia. Abah ini kan katakan, Pak ini naik nak apa? Hai, ini kita kena nak lak le. Bukan laku abis, nang tam nak tang itu pun nak tajam. Kamu ipalaku, kau pakai nyeksan. Bang tanya tu ini joko kecensaan. Jadi kalau melomis. Oleh makawas, kalau makamang, wait, bakal, ito ni kalau kita hogan na natin, kaya muit ang binukasan, kau tiyan na ni atuin, kau tibahan, muni ihaw ka